Yang pertama, melakukan pencampuran 1% D-alpha tocopherol polyethylene glycol 1000 susinat dan 0,5% hypromelose. Kemudian dilarutkan dengan menggunakan distill water. Lalu kemudian campuran itu ditambahkan dengan 0,5% bubuk berberin yang kemudian dilarutkan selama 10 menit dengan kecepatan 5.000 rpm. Kemudian campuran ini dihomogenisasi lagi. Campuran ini kemudian dihomogenisasi kembali dengan metode high pressure homogenization dengan ada dua siklus, dengan yang pertama 5 siklus dengan 500 bar dan yang siklus kedua 15 siklus dengan tarafnya 1500 bar. Kemudian karakterisasi berberin nanosuspension. Beberapa komponen yang dianalisis pada penelitian ini yaitu yang pertama itu ukuran nanopartikelnya, yang kedua indeks polydispersitas atau polydispersity index, yang ketiga pengukuran nilai zeta potensialnya, yang keempat differential scanning calorimetry. Terus kemudian perlakuan pada hewan coba. Di sini penelitian ini pakai mencit betina dengan bobot 15-20 gram, usianya 7-8 bulan. Dengan beberapa perlakuan seperti yang pertama itu kontrol positif, yang merupakan mencit yang diabetes lalu disuntikan dengan kontrol anti diabetes. Kemudian kontrol negatif merupakan mencit yang normal. Yang ketiga metformin dengan dosis 300 mg per kilogram. Yang keempat berberin bebas dengan dosis 50 mg per kilogram. Yang kelima itu merupakan berberin nanosuspension sendiri dengan dosisnya 50 mg per kilogram. Kemudian setelah dilakukan hewan coba ini, diuji bioaktivitasnya dan dilakukan analisis statistik. Kemudian bisa dilihat pada hasil ini, yang gambar satu merupakan ukuran partikel dari berberin nanosuspension. Yang pertama pada hari ke-0 dengan ukuran 72,4 nanometer dengan PDI-nya 0,302. Sedangkan pada hari ke-240 memiliki ukuran 294,6 nanometer dengan PDI-nya 0,462. Sedangkan pada gambar kedua merupakan nilai zeta potensialnya. Pada hari ke-0 itu 6,95 dan hari ke-240 pada 2,5 mV. Nilai zeta potensial ini lebih bagus, kurang dari 0,3 yang menunjukkan berarti dia semakin homogen. Berarti bisa dilihat pada penelitian ini kalau disimpan pada hari ke-240 ukuran molekulnya tidak begitu homogen lagi. PDE-nya yang di bawah 0,3 harusnya ya? Oh iya Bu, PDI. Iya, bukan setahu. Iya. Oke. 0,3 ya. Kemudian ini merupakan hasil DSC yang kebetulan saya kurang paham Bu, saya cuman baru pahamnya ini doang yang titik puncak, yang titik highlight dari titik melting point dari si berberinnya berada pada 189 derajat Celcius. Kemudian ini yang di bawah ini merupakan hasil dari penelitian ini bahwa penggunaan berberin nanosuspension ini efektif digunakan untuk menekan kadar gula darah pada mencit. Ini kita lihat pada fasting blood glucose ini memiliki nilai 6,05%. Dibandingkan dengan berberin sendiri ini masih lebih kecil fasting blood glucose-nya, dan menggunakan kontrol ini berbeda jauh. Kemudian total kolesterol yang dikandung juga kecil, 2,72.
dan trigliseridanya masih lebih besar dibandingkan dengan mencit yang tidak menggunakan perlakuan. Iya. Oke. Iya. Kesimpulannya, penggunaan nanosuspensi sebagai alternatif metode pemberian obat ini merupakan karena berberin tersendiri mempunyai sifat yang sukar larut dan permeabilitas membrannya rendah. Kemudian berberin nanosuspensi memiliki aktivitas hipoglikemik yang baik seperti pada tabel 1 yang telah dijelaskan pada sebelumnya, memiliki fasting blood glucose yang rendah, trigliserida, total kolesterol yang rendah, dan trigliserida yang rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Dan berberin nanosuspension ini menjadikan salah satu kandidat obat diabetes di masa depan pada penelitian selanjutnya. Iya. Oke, good ya, jelas ya, bagus. Berberingnya tadi sudah dalam bentuk itu ya, berarti dalam bentuk single ekstrak ya, single komponen ya? Iya Bu, udah ada bubuknya, nanti tinggal dicampurin aja. Dari judulnya segitu. Berberin ya. Bubuk berberinnya. Oke, kalau kayak berberin berarti zat itunya ya, berarti zat apa namanya, zat aktifnya tuh berberin namanya ya. Iya. Dari tanaman yang dinamakan berberin apa tadi tanamannya? Kalau tanamannya spesifik sih dia nggak jelasin Bu, dia udah ada sediaannya. Tapi kalau biasanya ditemuin di traditional Chinese medicine. Iya. Oke, ini Amza bagus presentasinya, jelas ya. Jadi terstruktur juga. Jadi kita bisa tahu dari awal sampai akhir. Jadi kita tahu dari misalnya di mana ininya apa latar belakangnya, kemudian preparasinya bagaimana, kemudian hasil penelitiannya seperti apa. Nah, oke. Ukuran partikelnya tadi berapa, Hamzah? 72 tadi ya? Ukuran partikelnya, oh iya, 72. Oke. Dia mengalami itu ya, berarti dia mengalami pembesaran partikel, jadi dia ketika 240 hari, itu dia mengalami pembesaran ya. Oke. Yang dijadikan yang diambil berarti langsung disintesa, langsung diberikan kepada hewan cobanya kayak gitu ya. Berarti yang diberikan ke hewan cobanya sekitar 72 nanometer berarti ya. Disebutkan nggak di papernya? Dari yang saya baca sih dia perlakuannya tuh si mencitnya dibikin diabetes dulu, nanti pada minggu ke-8 Bu. Jadi kayak sekitar di ini hari ke-240. Saya juga bingung Bu, dia nulisnya minggu ke-8 tapi harinya 240. Oh, mungkin gini. Jadi kalau misalnya dari hari 0 sampai 240, dia menguji kestabilannya. Ya nggak? Menguji kestabilannya. Nah, kalau hewan biasanya emang dia harus dikondisikan dulu untuk misalnya dia supaya, jadi kan dia akan jadi hewan coba untuk diabetes ya. Jadi kan hewannya diindus dulu pakai STZ biasanya. Apa tadi STZ tadi yang streptozotocin tadi diindus dulu sampai 8 minggu. Nah, jadi kita lihat biasanya di induksi ini stabilnya gula darahnya sekitar 8 minggu gitu. Nah, baru dia diberikan treatment menggunakan si nanoberberin ini gitu. Jadi dia 240 sama 8 minggu tuh sesuatu yang berbeda gitu loh. Jadi mungkin si partikel ya si nanoberberinnya itu begitu disintesa langsung diberikan kepada si itunya gitu. Mencitnya itu gitu. Sebelum dia maksudnya ketika masih fresh gitu loh, fresh baru dibuat langsung diberikan kepada si mencitnya itu gitu. Karena dengan ukuran segini kan dia bisa lebih masuk ke dalam pembuluh darah dan sebagainya. Ini diberikannya intravenus atau oral ya ke tikusnya? Ini ujinya oral sih Bu. Oral. Perbandingannya oral. Iya. Oral. Oh iya.